OTW hukum. Ada OTW, ada OTW. Dik. Rapat tertibas. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin teman-teman ngaji wal hadirat yang sangat saya kagumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibatan wa ja'ala saban ila maraqi mustaqilan وجعل فانتسيلا فلسفا وجعل جوكوي دودو رئيس الجمهورية السابعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, segala puji hanya Allah yang Maha Kuasa, yang karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Habibi wa Habibukum, Sayyidi wa Sayyidukum, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur, yang mana Beliau telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu, bukan dengan lampu. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semakin pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin hebatnya kecanggihan teknologi, ternyata itu semua membuat kemerosotan terhadap moral bangsa dan agama. Betul? Di mana sekarang banyak orang yang dengan mudahnya telah meninggalkan perintah agama, maksiat, dolat, sayiat terjadi mana-mana. Bahkan ironisnya, ada seorang ayah yang tega merenggut kehormatan anak kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min. Di manakah akhlak mereka? Bagaimana mereka pendidikan orang mereka? Apakah tidak ada orang yang menyuruh mereka untuk selalu taat pada ajaran agama? Padahal Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kunci kesuksesan untuk mengatasi kemaksiatan yang sedang merajalela di era globalisasi ini. Tapi sekarang permasalahannya ialah siapakah orang yang mampu melaksanakan tugas yang sangat berat ini? Jawabannya tak lain yang tentukan, yaitu orang yang memiliki ilmu, orang yang senantiasa mengamalkan syariat agama, yang di mana predikat ini cenderung dimiliki oleh seorang santri. Hadirin rahimakumullah. Kita para santri adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang mulia. Kenapa? Karena kita para santri adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Kita para santri adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk senantiasa menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itulah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun." Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang berilmu mereka senantiasa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana miliknya sendiri, mana milik orang lain, mana uang rakyat, mana uang pejabat, mana waktunya main, mana waktu yang layak. Sehingga Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki pernah mengatakan, apa kata beliau? Ar-rif'ah bil ilmi. Kemuliaan itu terdapat pada ilmu. Sehingga keluhuran seseorang tergantung pada ilmu yang dimilikinya, dan keluhuran suatu bangsa tergantung pada keilmuan yang dimiliki oleh penduduknya. Oleh karena itu, semakin banyak orang berilmu di suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk senantiasa menjadi negara yang maju. Hadirin rahimakumullah. Di sini titik di mana kita para santri menjadi harapan besar masyarakat.
ketika kita sudah memiliki ilmu, kemudian beramal dengan ketaatan, maka di saat itu pula di mana negara ini membutuhkan generasi-generasi santri untuk bersama menaungi negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana kita para santri yang ketika di pondok pesantren yang tidak hanya diajari ngaji tapi juga ngabdi, maka tentulah kita sebagai santri harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai khidmat terhadap umat, berkhidmat dengan apapun yang bisa dikhidmatkan, baik itu dengan ilmu kita, dengan akal kita, dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, tanpa melupakan prinsip al-barakah fil khidmah. Keberkahan itu ada pada khidmat. Ketika kita sebagai seorang santri, sudah berkhidmat dengan sebenarnya khidmat kepada NKRI, maka disitulah ketika kita sudah berkhidmat dengan sebenar-benarnya khidmat terhadap NKRI, sudah berkhidmat dengan apapun yang bisa dikhidmatkan, maka di saat itulah kemajuan kemajuan NKRI dan agama sudah berada di hadapan kita sebagai santri globalisasi yang cinta tanah, yang cinta NKRI. Oleh karenanya, marilah kita menjadi santri era globalisasi yang senantiasa mengamalkan. Oleh karenanya, marilah kita menjadi seorang santri ala globalisasi yang senantiasa mengamalkan dua hal yang telah saya sebutkan tadi, menambah kapasitas ilmu dalam diri dan senantiasa berkhidmat untuk NKRI. Supaya apa? Supaya kita mampu membawa negeri dan agama ini, supaya kita mampu membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang Islami dan ajaran-ajaran yang Qur'ani. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.